Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzakri, kelas A22. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview makalah yang berjudul Sistem Kesenian di Cirebon 3. Berikut ini adalah lanjutan penjelasan singkat mengenai beberapa jenis kesenian yang berada di Cirebon yang kaya akan budaya kesenian. Di antaranya adalah 1. Ukiran Cirebon. Seni ukir kayu Cirebon yang terdapat di Keraton Kasepuhan dan Kanoman ada pengaruhnya dari agama Hindu, Tiongkok, dan pengaruh dari Islam. Seni kayu ukir Cirebon diciptakan mempunyai arti simbolik dan mempunyai rasa keindahan dalam hiasannya. Seni ukir kayu Cirebon perlu dipelajari dan dikembangkan dari generasi ke generasi baik dari segi bahan, desain, teknik pembuatannya maupun segi hiasannya. Kerajinan ukiran Cirebon adalah salah satu dari banyak potensi kekayaan budaya seni yang dimiliki kota Cirebon yang masih terjaga kelestariannya hingga saat ini. Seni mengukir adalah suatu kesenian yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan konsentrasi yang tinggi. Dalam proses pembuatannya membutuhkan penyatuan hati dan pikiran agar ukiran yang dihasilkan mempunyai kandungan nilai dan mutu yang tinggi. Kesenian yang kedua adalah batik Cirebon. Batik yang ada di wilayah Cirebon berkaitan dengan kesultanan yang ada di wilayah Cirebon, di antaranya Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Pola penyebaran batik Cirebon sama dengan pola penyebaran batik Jogja dan Solo, yakni ketika pertama kali muncul berada di lingkungan dalam keraton, kemudian dibawa keluar lingkungan keraton oleh para abdi dalem yang bertempat di luar keraton. Pada awalnya, seni membatik hanya dipelajari para putri keraton untuk mengisi waktu senggang mereka. Ornamen batik yang berkembang pada saat itu antara lain ornamen Paksi Nagaliman, Siti Inggil, Kanoman, Taman Kasepuhan, dan Taman Sunyaragi. Batik yang dihasilkan disebut batik bergaya keratonan. Kemudian dalam perkembangannya, masyarakat Cirebon mempelajari seni batik sebagai barang dagangan. Ornamen yang dihasilkan disebut pesisiran dan batik yang dihasilkan disebut batik pesisiran. Batik Cirebon merupakan salah satu dari 4 sentra industri batik di Jawa Barat yang masih ada hingga sekarang. 3 sentra industri batik lainnya adalah Indramayu, Tasikmalaya, dan Garut. Meskipun demikian, Cirebon merupakan sentra batik tertua yang memberikan pengaruh terhadap ragam pola batik di sentra-sentra industri batik lain di Jawa Barat. Motif batik Cirebon yang paling terkenal dan menjadi ikon Cirebon adalah motif Megamendung. Motif ini melambangkan awan pembawa hujan sebagai lambang kesuburan dan pemberi kehidupan. Sejarah motif ini berkaitan dengan sejarah kedatangan bangsa Tiongkok di Cirebon, yaitu ketika Sunan Gunung Jati yang menikah dengan wanita Tionghoa bernama Ong Tin. Motif ini memiliki gradasi warna yang sangat bagus dengan proses pewarnaan yang dilakukan sebanyak lebih dari 3 kali. Batik merupakan seni tradisional. Setiap batik memiliki latar belakang, arti perlambangan atau makna simbolis yang menjadi dasar penciptaan batik tersebut sehingga tatanan warna, pola maupun motif pada batik tidak bisa sembarangan diubah. Yang ketiga adalah batik keraton. Batik yang ada di wilayah Cirebon berkaitan dengan kesultanan yang ada di wilayah Cirebon, diantaranya Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Pola penyebaran batik Cirebon sama dengan pola penyebaran batik Jogja atau Solo, yakni ketika pertama kali muncul berada di lingkungan dalam keraton, kemudian dibawa keluar lingkungan keraton oleh para abdi dalem yang bertempat tinggal di keraton. Lanjut untuk kesenian yang keempat adalah batik pesisiran atau batik trusmi. Di masa lalu, penduduk Trusmi membuat batik untuk memenuhi permintaan keraton. Dalam perkembangannya, Trusmi menjadi pusat pembuatan batik di Cirebon.
Mereka bukan hanya memproduksi batik keraton, tetapi kemudian mengembangkan motif-motif lainnya. Batik pesisir atau dikenal dengan nama batik Bang Birong memiliki warna dasar yang cerah seperti biru, hijau, dan merah. Batik biasanya dikerjakan dalam 2 kali proses untuk mendapatkan perpaduan dan persilangan warna babaran, yaitu 1 kali dengan warna merah, kemudian dilakukan pembatikan lagi dan dicelup biru, bahkan kadang dikembangkan dengan celupan kuning. Sementara motifnya berhubungan dengan alam sekitar seperti motif udang, ikan, dan bunga. Di masa lalu pernah berkembang batik pecinan di Trusmi. Salah satu pengrajin yang terkenal adalah Gou Jinliang, pembatik pecinan asal desa Trusmi yang kemudian menetap di daerah Kanoman. Keturunannya masih mewarisi keterampilan membatik pada masa pendudukan Jepang. Pernah pula berkembang batik pagi sore, dibuat untuk menyiasati sulitnya keadaan ekonomi dan pasokan bahan baku batik. Batik ini dibuat dalam 2 bagian yang berbeda sehingga dapat digunakan untuk keperluan yang berbeda. Hingga kini Trusmi tetap menjadi pusat kerajinan batik Cirebon. Para pengrajin umumnya membuat batik untuk jarit, sarung ikat kepala hingga taplak dan sarung bantal. Para pengrajin batik di Trusmi bukan hanya berasal dari desa Trusmi, tetapi berasal dari desa sekelilingnya seperti Gamel, Kaliwuluwut, Gali, dan Kali Tengah. Yang kelima adalah batik santri atau batik Ciwaringin. Batik Ciwaringin merupakan batik khas Cirebon yang lahir dan berkembang sejalan dengan batik Trusmi. Batik ini memiliki keunikan dalam segi pewarnaan dan motif. Jika dibandingkan dengan batik Trusmi, zat pewarna alam atau disingkat ZPA dipilih pengrajin sebagai keunggulan produknya. Meski berkarakter pedalaman, motif batik Ciwaringin memiliki makna simbolis dan nilai-nilai moral filosofis yang dianut oleh masyarakat pendukungnya. Batik dengan motif pecutan, tebu sekeret, dan genepo merekam perjuangan kaum santri di tengah masa susah warga di Kecamatan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat pada era penjajahan kolonial Belanda. Pada era pemerintahan kolonial Belanda, warga Kecamatan Ciwaringin dikepung kemiskinan dan kelaparan. Sebagai upaya untuk bertahan hidup, kalangan santri melatih warga membuat dan menjual batik. Setiap sore menjelang malam setelah para santri selesai belajar agama, mereka datang ke desa-desa di lingkungan Kecamatan Ciwaringin, melatih warga untuk membatik. Dalam perkembangannya, hanya desa Ciwaringin yang tumbuh sebagai kampung batik. Dari situ berkembang berbagai motif yang merujuk pada warisan kalangan santri. Salah satunya motif pecutan. Gagasan motif ini berasal dari tangkai dan dedaunan yang digunakan para pengajar di pondok pesantren untuk mencambuk dan memberi semangat para santrinya agar lebih giat belajar ilmu agama. Sementara jejak kemiskinan dan kelaparan warga Ciwaringin dituangkan ke dalam motif tebu sekeret. Motif ini menggambarkan daya hidup warga ketika kondisi lapar, kemudian menyesap potongan batang tebu. Serupa dengan motif tebu sekeret adalah motif sapu jagat dari Jawa Tengah yang distilisasi dan disebut motif ganepo. Warga Ciwaringin menyebutnya ganepo karena kepanjangan dari kalimat berbahasa Cirebon. Segane langka, tenagane lempoh, nasi habis, tenaga lemah artinya. Pembeda batik Cirebon dengan batik daerah lainnya adalah teknik wit, yaitu satu garis batas yang dibuat dengan cara diblok berlapis lilin agar terbentuk saluran garis lengkung yang halus. Proses pembuatannya rumit dan butuh ketelitian. Sementara secara umum motif batik Cirebon dibagi dalam 5 kelompok ragam hias meliputi wadasan, batu karang atau batu cadas, geometris, pangkaan atau buketan, biur, dan semarangan. Demikian review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.